Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita akan menggali lebih dalam buku dari Richard Templer, The Rules of Management, edisi yang diperluas. Betul. Kita fokus ke bagian pertama, mengelola tim Anda. Jadi, ya, mari kita bedah aturan-aturan penting buat bangun tim yang sukses langsung dari sumbernya. Siap. Ngomongin manajemen tim, ini kan kayak gabungan seni dan ilmu ya. Templer punya pandangan menarik nih. Katanya, ini bukan cuma soal ngelola orang, tapi lebih ke merancang proses dan strategi biar tim bisa berkembang optimal. Menurut Anda ini masih relevan gak sih sekarang? Oh, relevan banget. Justru pendekatan Templar ini sangat praktis, datangnya dari pengalaman langsung di lapangan. Oke. Banyak aturannya mungkin kedengarannya kayak, ya masuk akal lah gitu kan. Tapi justru di situ intinya, hal-hal dasar yang sering kita lupakan pas prakteknya. Bener juga ya. Dan fokus ke proses ini membebaskan manajer buat lihat gambaran besarnya, nggak cuma detail kecil aja. Menarik. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Bangun timnya itu sendiri. Templer bilang penting banget jadi ahli cari orang yang pas. Fondasi awal ya. Iya, bukan cuma lihat CV, tapi lihat siapa orangnya. Karakternya, potensinya, cocok nggak sama tim. Betul, kecocokan itu kunci. Malah, dia nyaranin berani rekrut talenta mentah. Orang yang mungkin nanti bisa lebih hebat dari kita. Ini butuh nyali sih, tapi nunjukin pedenya manajer ya. Tepat sekali. Dan dari situ nyambungnya ke kepercayaan. Itu benang merah berikutnya. Udah susah payah bangun tim, langkah penting berikutnya ya kasih mereka ruang buat kerja. Tunjukin kita percaya. Maksudnya, dibiarin aja gitu. Bukan dilepas gitu aja, tapi hindari ngawasin terlalu ketat. Micromanaging itu loh, itu bisa mematikan inisiatif banget. Iya. Sering kejadian tuh. Analoginya mungkin kayak kita ngeratik mesin bagus nih. Kan kita percaya mesin itu jalan, nggak perlu tiap jam dicek bautnya satu-satu kan? Analogi bagus. Oke, jadi percaya, tapi harus jelas juga arahnya ya. Gimana tim mau kerja bagus kalau nggak tahu tujuannya? Nah, itu dia. Makanya Templer juga nekenin banget soal ekspektasi yang super jelas. Apa yang diharapkan? Standarnya gimana? Harus clear ya. Dan harus konsisten. Dia kasih contoh, standar hari Senin jam 10 pagi, itu ya harus sama dengan standar Jumat jam 4 sore. Nggak ada diskon karena udah mau weekend, gitu. Bener banget. Kadang suka kendor di akhir minggu. Ini juga nyambung ke target yang realistis. Target itu buat motivasi, bukan cuma buat gaya-gayaan atau bikin laporan kelihatan bagus. Setuju. Selain ekspektasi, lingkungan juga penting kan? Banget. Ekspektasi jelas, itu perlu rumah yang enak, atmosfer kerja yang positif. Templer nyebut 3 hal simpel tapi kuat. Apa aja tuh? Kesopanan, keramahan, kebaikan. Ditambah lagi respek dan martabat. Ini semua dimulai dari kita, manajernya. Jadi kita yang set the tone ya? Iya, perilaku kita itu jadi contoh langsung. Nggak bisa nyuruh tim sopan kalau kita sendiri, ngomongnya kasar misalnya. Masuk akal. Nah, ini nih, bagian yang sering bikin pusing. Gimana kalau ada kesalahan? Kan nggak mungkin tim sempurna terus. Ini menarik nih pandangan Templer. Dia bilang, biarkan mereka bikin kesalahan. Dibiarkan? Nggak dimarahin? Anggap aja bagian dari belajar. Kayak anak kecil numpain minum. Kan nggak langsung digebuk. Ya dibersihin, diajarin biar nggak keulang. Oke. Tapi ya manajer harus siap bersihin dampaknya. Dan yang penting jangan nyalahin orangnya di depan umum. Kalau ada masalah besar ke atasan, ya kita yang ambil tanggung jawab penuh. Lindungi tim. Wah, itu butuh leadership yang kuat ya. Ambil tanggung jawab pas gagal. Iya. Nah, ini kontrasnya sama kalau tim berhasil. Gimana tuh? Kalau gagal tanggung jawab manajer, kalau sukses, kreditnya harus 100% buat tim. Oh gitu. Kasih pujian yang tulus, kalau bisa di depan orang banyak. Ini efeknya ke loyalitas itu luar biasa loh. Bener juga. Seringnya malah manajer yang ambil kredit ya. Nah, itu yang keliru. Terus jangan lupa dirayain juga. Nggak perlu pesta heboh. Hal kecil aja, traktir kopi, donat, tapi rutin biar jadi budaya gitu menghargai pencapaian. Sip. Dicatat. Komunikasi juga penting ya? Nggak cuma satu arah dari atas ke bawah. Jelas, penting banget dengerin ide dari tim. Mereka itu kan di lapangan, seringnya punya ide atau lihat masalah yang kita nggak lihat. Bener. Terus ada tips praktis dari Templar yang saya suka banget, latih tim buat bawa solusi, bukan cuma ngeluhin masalah.
Gimana caranya tuh? Biasa kan nanya balik. Kalau ada yang datang bawa masalah, tanya, "Oke, paham masalahnya. Terus, menurut kamu baiknya kita gimana?" Oh, jadi mendorong mereka mikir juga ya? Iya, itu memberdayakan mereka, plus hemat waktu kita juga kan? Nggak semua masalah harus kita yang cari solusinya. Mantap. Ada lagi? Melengkapi itu, jangan pernah remehkan kekuatan dorongan sama penguatan positif. Pujian tulus itu kan gratis. Gratis tapi ngefek ya? Ngefek banget, bisa sebelum mulai tugas buat semangatin, atau sesudah selesai sebagai pengakuan. Perilaku baik yang dipuji itu kan cenderung diulang lagi. Ini dasar bangun kebiasaan baik di tim. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, inti dari bagian pertama buku Templar ini soal mengelola tim, itu ada pergeseran fokus ya. Betul. Dari yang tadinya cuma ngawasin orang kerja, jadi lebih ke membangun sistem, rekrut yang benar, kasih kepercayaan, kasih arah yang jelas. Ciptakan lingkungan positif, lindungi pas gagal, tapi kasih panggung pas sukses. Kerayakan bareng, dan komunikasi dua arah buat memberdayakan. Gitu ya? Tepat sekali. Balik lagi ke ide awal tadi, Anda bukan lagi sekedar manajer orang, tapi lebih kayak arsitek proses dan strategi. Arsitek ya, istilahnya bagus. Anda bikin kerangka kerjanya, terus percaya sama tim buat jalan dan berinovasi di dalamnya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? Coba pikirin deh, saat ini seberapa banyak sih energi Anda yang habis buat ngontrol detail kerjaan tim, dibandingkan sama energi yang Anda pakai buat perbaiki proses, perjelas tujuan, dan bangun fondasi kepercayaan biar mereka bisa mandiri dan berkembang. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget. Oke, terima kasih banyak ya untuk diskusinya hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.